Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kita semua sehat selalu ya. Nah, pada kali ini kita akan belajar mata pelajaran TIK. Sudah tahu apa itu TIK? Ya, TIK itu singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. TIK itu belajar apa sih, Pak? Nah, jadi dalam pelajaran TK ini kita akan belajar tentang apa itu komputer dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, anak-anak ada yang sudah pernah menggunakan komputer? Coba, yang sudah pernah tunjuk tangannya. Ya, nah pada kali ini kita akan belajar mengenal apa itu komputer. Nah, jadi dalam komputer itu terdiri dari beberapa komponen dan ada komponen utamanya, ada 4 komponen. Yang pertama adalah CPU, yang kedua monitor, yang ketiga keyboard, dan yang keempat mouse. Nah, ini adalah 4 komponen utama yang harus ada pada komputer. Yuk kita simak bahasannya. Nah, seperti yang sudah kita tahu bahwa di dalam komputer itu terdapat 4 komponen utama yang harus ada. Apa saja itu? Yaitu monitor, CPU, keyboard, dan mouse. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang 4 komponen ini. Yang pertama yaitu monitor. Monitor ini adalah alat yang berbentuk kotak seperti TV. Fungsinya adalah untuk menampilkan pekerjaan yang sedang kita kerjakan di komputer. Lalu yang kedua adalah CPU. Nah, CPU ini adalah otak pada komputer. Jadi, setiap pekerjaan yang kita lakukan di komputer itu akan terpusat ke CPU. Lalu yang ketiga adalah keyboard. Nah, keyboard ini adalah alat yang berbentuk seperti papan ketik. Fungsinya adalah untuk mengetik dan juga bisa memberikan perintah kepada komputer secara cepat. Keyboard ini memiliki banyak tombol, mulai dari huruf A sampai huruf Z, angka 0 sampai angka 9, dan masih banyak lagi tombol-tombol yang mempunyai fungsi-fungsi khusus. Dan alat yang keempat yaitu mouse. Mouse ini adalah sebuah alat yang berbentuknya seperti tikus yang biasa dipegang dengan tangan kanan, mempunyai kabel panjang yang tersambung ke CPU. Juga memiliki 2 tombol yang biasa kita sebut dengan klik kiri dan klik kanan. Dan juga ada tombol tengah yang bisa diputar ke depan atau ke belakang. Nah, itu tadi 4 komponen yang harus ada pada komputer. Dan selain 4 komponen utama ini, ada juga komponen-komponen lain yang bisa kita tambahkan kepada komputer, seperti speaker, lalu kamera tambahan, lalu printer, dan masih banyak lagi. Jadi sudah paham kan dengan 4 komponen utama yang harus ada pada komputer ini? Nah, tadi kan sudah belajar tentang beberapa komponen utama komputer. Sekarang waktunya kita untuk belajar cara menghidupkan komputer. Yuk saksikan video berikut ini. Pertama-tama, kita harus perhatikan seluruh kabel. Pastikan seluruh kabel telah terpasang ke CPU, mulai dari kabel mouse, kabel keyboard, dan kabel monitor telah terpasang ke CPU semuanya. Dan harus kita pastikan seluruh kabel pada CPU sudah tercolok di stop kontak listrik kita. Setelah kabel sudah terpasang semua, jika di rumah komputer kalian memakai stabilizer voltage, kalian pertama-tama harus hidupkan dulu stabilizer voltage-nya. Nah, jika ada lampu menyala, itu berarti tandanya sudah hidup. Langkah berikutnya, kita hidupkan layar monitor pada komputer dengan menekan tombol power pada monitor. Biasanya, tombol power itu terdapat di bagian kanan bawah
pada monitor. Nah, setelah kita menekan tombol power, layar monitor akan menyala. Langkah berikutnya, kita harus hidupkan CPU-nya, yaitu otak dari komputer, dengan menekan tombol power yang ada pada CPU. Setelah menekan tombol power pada CPU, layar monitor akan menampilkan tampilan Windows. Ya, ini artinya komputer sedang memproses memulai komputer. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, artinya komputer sudah siap digunakan. Ya, bagaimana? Sudah paham cara menghidupkan komputer? Untuk anak-anak yang di rumahnya ada komputer, bisa langsung dipraktikkan ya di rumah. Dan bagi yang tidak ada komputer, bisa tayangan yang tadi disimak diulang-ulang terus hingga paham ya. Ya, sekian pembelajaran kita mengenai komputer pada hari ini. Kita akan lanjut lagi di minggu depan. Dan jangan lupa anak-anak di rumah untuk tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, rajin-rajin mencuci tangan, dan sering berolahraga. Serta kalau keluar rumah pakai maskernya, jangan lupa ya. Jadi sekian pembelajaran kali ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.